Oke, Bapak buka Indo Target tadi dulu. Link Indo Target tadi. Ini nih. Ini ya? Ya. Oke. Nah, jadi ini kalau ada tampilan semacam ini, waktu registrasi domain pertama kali, dimanapun biasanya, mau di Indo Target atau di penyedia jasa yang lain, provider yang lain, ini artinya penyedia jasa akan meminta konfirmasi kepada kita yang melakukan pendaftaran bahwa kita punya privilege, punya kewenangan untuk mengelola domain ini berdasarkan email yang didaftarkan. Makanya dikirim ini. Jadi ini sebenarnya ada email masuk. Kalau di dalam inbox kita belum ada email masuk, maka bisa diklik kirim ulang email. Nanti akan dikirim ulang di email, ya. Nah, sekarang tolong Bapak buka email Bapak yang Bapak gunakan untuk mendaftar ini. Itu ada no reply important paling atas. Nah, oh iya iya. ini ada dua kali kan masuk ini berarti. Nah, yang terbaru itu yang 6 jam yang lalu, yang terbaru itu ini 1 menit yang lalu. Nggak bisa lagi yang di atas, Pak. Harus yang 1 menit yang lalu. Ini yang harus diklik. Oh ini ya. Dibuka dulu emailnya. Bukan. Diklik, Pak. Itu yang titik 3 itu, Pak. Diklik yang titik 3. Karena ini Bapak sudah 2 kali dikirim. Nah, yang atas ini yang 5 jam yang lalu apa 6 jam yang lalu. Nah, ini yang terbaru. Jadi kalau sudah ada 2 kayak gini emailnya, Bapak klik yang terbaru. Cara mengetahuinya di sisi kanan itu ada jam yang terbaru nih 1 menit yang lalu ya. Nah, silakan Bapak klik yang warna biru ini. Yang ini ya? Ya, diklik. Itu artinya Bapak memang punya kewenangan untuk itu. Nah, setelah itu Indo Target meminta verifikasi kepemilikan email itu, harus ada bukti KTP. Ya. Di sini Bapak nggak diminta KTP, diminta nomornya aja, sama nomor handphone. Ini ya? Ya, diisi nomor KTP sama handphone. Bentar ya, saya cari KTP dulu. Nah, beberapa penyedia jasa itu meminta bukti KTP, terlebih kalau domainnya itu seperti SCH-ID, Web ID, apalagi Co-ID. Nah, itu domain-domain besar, second level domainnya, itu biasanya dia meminta bukan nomornya saja, tapi dia meminta KTP asli di foto. Nah, kalau tidak sesuai, maka pendaftaran kita akan ditolak. Itu di beberapa penyedia seperti itu, ya. Tapi karena ini MyID relatif lebih mudah ya syaratnya. MyID itu relatif lebih mudah. Kenapa? Kita gunakan MyID pada saat ini, alasannya itu, karena proses lebih cepat. Ya. Oke, kalau sudah Bapak kirimkan, klik kirimkan. Oke, sukses ya. Nah, sekarang Bapak balik ke Indo Target yang awal tadi. Nah, ini Bapak refresh, hilang enggak dia? Mestinya sih hilang. Oh ya, hilang Pak. Hilang. Kalau sudah hilang kayak gini baru aman, ya. Iya, nah, Pak. Sekarang permasalahan Bapak selanjutnya apa? Belum terbuka kalau kita belum buka. Ya. Iya. Ini custom domainnya sudah aktif Pak. Sudah. Coba ke bawah. Ini sudah Pak. Oke. Sekarang Bapak buka itu. Ketik domain Bapak di tab baru, ketik di tab baru. Tab baru ketikkan domain Bapak yang MyID. Perlu HTTPS tidak ya?
Boleh. Coba yang tanpa HTTPS dulu. Oke. Iya, Nah, maksud ini itu. kan ini sudah terini nih sebenarnya karena apa? Eh, kalau dia error biasanya ketika Bapak mengetikkan Yunus apa ini, Pak? Yunus Yunus Rombe. Rombe. Iya. Ya, yunusrombe.my.id itu kalau error gitu ya. Kalau dia salah biasanya dia lari ke Google, lari ke Mercusuar. mercusuar dan lain sebagainya. Oh, iya. Nah ini kan tidak lari kemana-mana, berarti ini memang harus menunggu. Coba Bapak kirim ulang lagi nih, muat ulang, klik muat ulang. Biasanya proses ini propagasi namanya, proses propagasi ini antara 5 menit sampai 24 jam. Tapi biasanya untuk MyID nggak selama itu. Coba dikirim ulang Pak, dimuat ulang, tombol diklik. Sekarang Bapak tambahkan HTTPS coba. Di depannya HTTPS /2 WW. slash Ini ya? www titik ya dah coba di blogspotnya apa Pak komentarnya Pak? Yang ini ya? Ya di Blogger coba diklik HTTPS-nya apa itu? Gagal. Status gagal. Saya nggak bisa lihat Pak, bisa Bapak besarin nggak? Titik tiganya itu di zoom Pak. Ya, lagi. Status gagal diproses karena data. Ini Pak. Nah. Oke, coba refresh lagi. Bawahnya lagi, Pak. Yang ini diaktifkan. Udah Pak. Pengalihannya diaktifkan. Ya. Belum bisa Pak. Yang tidak tersedia. Coba refresh lagi, Pak. Bapak ke atas. Cek dulu di custom domainnya, Pak. Bentar. Bawah. Oke, bentar. www.yunusrombe.my.id. Oke, sekarang Bapak ketikkan www.yunusrombe.my.id. Cek lagi ulang. Ketik, ya. Yang baru ya? www. Ya. Ketik yunusrombe.my.id. Justru mercusuar yang muncul Pak. HTTPS-nya belum jalan. Coba ketik HTTPS sekarang, Pak. yunusrombe.my.id langsung, Pak. yunusrombe.my.id. Oke. Coba Bapak buka DNS manajemennya, Pak, di IndoTarget. Di IndoTarget, masuk DNS manajemen. Di mana Pak? Itu DNS manage DNS. Ini ya? Di tengah itu, ya. Yang ini ya? Kelola ya? Iya, iya. Ah. Ini Pak.
Oke, tutup dulu Pak. Tutup ya? Ini udah benar ya, sesuai dengan yang sebelumnya ya? Iya. Waktu Bapak copy paste, nggak ngetik manual kan? Yang ini saja, yang ghs.google. Oh ini ya. Oh ini Itu, salah. Iya. nah itu salah, Google. Ini bagaimana Pak? Ketinggalan. Hapus. Dihapus ya? Ya, makanya bagusnya memang jangan ngetik manual. Oh iya, saya ikuti itu, apa itu yang rekaman. Jadi ditambah ya Pak? Ya, ikuti rekaman, tapi ya itu tadi mencegah errornya itu, Pak. Ya, tambahkan www, Ini ya? langsung aja ke tadi, langsung aja. Udah target, www di atasnya, itu benar dah. Oke. Kenapa Pak dibuat 3.600? Supaya kalau kita buka itu pada tidak terlalu lama dia ini, kalau memang dia memang gagal, dia tidak terlalu lama untuk menunggu. Jadi ada plus minusnya, kemarin ada saya jelaskan. Iya Pak, iya kalau itu misalnya tadi 14.400 itu bisa sampai berapa detik, ya Jadi kita harus menunggu. kelebihannya kalau ditulis lebih banyak, 14, apalagi daerah jaringan seseorang itu lemah, kadang dia loading. Nah, kalau dengan 3.600, ini berharap orang yang membuka itu adalah orang di daerah-daerah yang jaringannya bagus. Aman itu dia membuka. Tapi kalau daerah-daerah yang jaringannya nggak bagus, dikasih 3.600, itu keburu time out. Gitu loh. Belum terbuka web, dia time out. Nah, itu plus minusnya sebenarnya di situ. Oke, bawahnya ghs.google.com. Udah benar belum? Ini seperti ini ya? Ya, Google. Ya, tadi salahnya di mana? Tadi kurang G, Pak. Tadi, Kurang G. Oke. ya, seperti ini. Siap, menyimpan. Klik, Pak. Oke. Tutup. Nah, Oke, sekarang Bapak cek di blogspotnya lagi. Cek di blogspotnya. Oke, lihat HTTPS-nya di refresh dulu. Refresh lagi Pak, reload HTTPS-nya. Sekali lagi. Oke, coba Bapak ketikkan Yunus Rombe aja dulu, tanpa HTTPS. yunusrombe.my.id. Bentar. Kirim ulang. Masuk ke blogspot, Pak. Blogger, masuk ke bloggernya tadi. Coba sekali lagi Pak, di-refresh. Kalau enggak, matikan dulu ketersediaan HTTPS-nya. Kalau masih gagal. Matikan dulu Pak. HTTPS-nya baru hidupkan lagi. Di-refresh ya? Ya. HTTPS-nya. Mati ya, coba refresh lagi Pak. Nah, sekarang aktifkan. Oke, tunggu. Bawahnya bisa diklik Pak.
Bisa ya? Atasnya tadi sudah ya? Pengalihan yang atas. Ini ya. Oke, coba refresh lagi, Pak. Tertunda, Pak. Oke, coba sekali lagi. Coba Bapak buka sekarang lagi. Yunus Rombe-nya dibuka lagi. Enter. Pakai www apa, Pak? Ya, enter. Buka tab lagi satu, Pak. Buka tab satu lagi, ketikkan https Yunus Rombe. Yang ini sudah ke mercusuarnya. Yunus Rombe. Oke. Coba lihat blognya, Pak. Blogspotnya lagi, blogernya lagi. Coba Bapak refresh. Masih tertunda, Pak. Coba naik ke atas, Pak. Naik ke atas, custom domainnya. Bentar, saya mau lihat custom domainnya. Coba Bapak buka yunusrombe.blogspot.com. Tampilannya apa? Ya, sudah dialihkan, Pak. Ke My ID nih. .my.id. Ya. Coba Bapak zoom, saya nggak ini. Ini, Pak. Telah dialihkan blog yang biasa Anda ada di sini, saat ini berada di https Yunus Rombe My ID. Coba yang Yunus Rombe-nya lagi, Pak. .my.id. Ini, Pak. Coba ke Blogspot Bapak waktu membuat yang di Indo Target tadi, ngopinya di copy apa ngetik manual, Pak, yang di bawahnya? Yang kedua itu saya copy, Pak. Copy ya. Iya. Coba ini di refresh dulu, Pak. Cek ke bawah. Masih tertunda statusnya. Coba buka sekali lagi, Pak. Refresh lagi. Bentar, saya coba ketik dari sini. Yunus rombe.my.id. Yunus Rombe. Yunus https. Berarti memang harus nunggu, Pak, karena ini
kemungkinan karena Bapak tadi ada error di beberapa hal, terutama yang Google tadi. Ini jangan-jangan nanti bisa 1 kali 24 jam nih Pak, karena sebelumnya sudah ada permasalahan di sisi DNS tadi. Karena DNS ini dia propagatingnya itu tadi saya katakan antara 5 menit sampai 24 jam. Ya. Ini jangan Bapak ubah-ubah lagi ya. Iya Pak. Ya. Jangan ada yang diubah lagi. Bapak tunggu saja yang HTTPS tadi sampai statusnya terbuka ya. Coba dicoba terus. Iya Pak. Coba Bapak sekali lagi. Coba sekali lagi. Nah, refresh sekali lagi. Masih tertunda Pak. Masih tertunda. Oke. Mungkin nanti sekitar 15 menit lagi lah Bapak cek lagi ya. Kita ke rekan yang lain, kasus yang lain. Oh ya Pak, saya sudah sempat buat halaman juga karena belum terbuka yang ini seperti ini. Iya, kenapa halamannya Pak? Kalau untuk rumah ya tidak bisa terbuka juga ya. Iya, karena status ininya masih pengalihan Pak. Oh iya. Yang lain dulu ya. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Ya, stop sharing dulu Pak. Oke Pak, ya. Mana. Oke, yang lain, Bu Novriyanti, silakan. Nah, ini tadi. Suaranya Bu. Ada kan 3 pilihan dalam pesan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya mohon maaf sebelumnya karena ilmu saya masih jauh sekali di bawah teman-teman. Tapi saya berusaha untuk mencoba. Nah, kebetulan tadi siang Pak, saya sudah registrasi sampai saya sudah hampir salah masuk juga ke tempat yayasan apa gitu nah Pak. Boleh saya screen Pak? Silakan. Biar saya kasih seluruh layar Anda. Mana ya? Presentasi sekarang. Seluruh layar ya, Pak? Iya. Terus share ya, Pak? Iya. Sudah muncul, Pak, layar saya, Pak? Saya nggak paham. Belum, Bu. Ibu klik dulu presentasi sekarang. Sudah. Ya, terus Ibu seluruh layar. Sudah, terus ada pilihan share sama cancel. Ibu klik gambarnya dulu. Oh, gitu. Ya, baru tombol share-nya hidup. Ya. Ini, Pak. Silakan, Bu. Ya. Tadi saya sempat masuk ke sini, Pak. Ke tahap 1.000 web. Padahal penglihatan saya 1.001. Nah, itu kesalahan saya. Ya. Terus di sini saya nggak ngerti maknanya, Pak. Terus saya buka blogger saya masih seperti ini. Terus saya sempat menyerahkan tugas tadi, karena saya betul-betul nggak paham gitu, nah Pak. Nah, saya serahkan seperti ini, terus registrasinya seperti ini. Sekarang, saya bingung sendiri, Pak, apa yang harus saya kerjakan. Saya berusaha untuk buat ulang di Indotarget. Tapi menurut Bapak, gimana solusinya, Pak? Ibu tampilan Indotarget tadi saja. Indotarget ini ya, Pak? Terus diapain, Pak? Saya login ulang gitu ya? Sebentar dulu. Ibu, saat ini ada 2 kegiatan. Yang 1.000 guru ngeblok, itu yang diadakan EduTech Madrasah. Apa catur juga di dalamnya ada. Nah, kemudian sama yang 1.001 guru ngeblok, ini di luar dari Kementerian Agama. Jadi sebenarnya ada 2 kegiatan yang berbeda. Tapi nggak masalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu, waktu registrasi awal, ikutnya yang 1.000 di madrasah atau yang diselenggarakan oleh HIPER? Itu yang dulu pertanyaannya. Oh, yang di madrasah, Pak. Karena saya kan sempat curhat sama Pak Catur. Terus Pak Catur mungkin dikirain saya peserta di 1.000 mungkin, Pak. Jadi saya langsung login, saya langsung mendaftar di situ. Sampai keluar seperti yang saya tampilkan ini tadi, Pak. Terus saya sampaikan sama Pak Catur, kata Pak Catur, Ibu salah. Dia ngomong kayak gitu, nah. Terus saya bingung. Saya ini nggak tahu, Ibu registernya di mana? Pertanyaan saya itu.
Di Saya kan nggak seribu, tahu juga. di seribu madrasah itu, Pak. Oke, berarti kalau itu kegiatan di sebelah, Bu, bukan di sini. Nah, Terus teknisnya gimana itu saya? nanti ditanyakan Pak Catur teknisnya. Tapi saya cek data Ibu dulu ya. Saya cek data Ibu. Jangan-jangan Ibu salah juga, bukan di sebelah. Bentar, nama Saya lengkap Ibu. sebenarnya bersama Bapak di sini, Pak, di 1001. Cuma karena Iya, saya paham saya, paham. Bentar, saya cek datanya dulu. Nama lengkapnya siapa, Bu? Nofri ya? Novrianti. Ya, Novrianti. Nofri. Sebentar, saya cek lagi. Nofri. Yanti, spasi, Pak. Oh, gitu. Jadi Ibu ini ceritanya mendaftar kegiatan di Hiper, Bu, sebenarnya ini. Kalau saya lihat datanya sih, ya. Oke. Bentar, saya cek dulu. Oke. Saya pastikan Ibu ternyata memang mendaftarnya di kegiatan Hiper, bukan di kegiatan EduTech Madrasah ya. Iya, Bentar, Pak. saya cek. Novianti. Pantas statusnya Ibu di sini terblok juga karena Ibu belum mengisi data. Ibu baru mengisi data ya? Data yang Google Form ya? Yang di Hiper ya? Saya nggak tahu ngisi datanya di mana, Pak, karena serius, Pak, 2 Ya. hari ini mungkin mati di daerah saya, Pak. Saya nggak bisa mengikuti dengan baik. Ya, Ibu baru mengisi datanya hari ini, Bu. Jam 2 tadi, Ibu mengisi Google Form. Di Hiper kan? Ibu dari Bengkulu kan? Iya, iya, Pak. SMA 2 Bengkulu Tengah ya? Ya, benar, Pak. Oke. Ya udah, di sini aja dah, Bu. Nanti kegiatan EduTech Madrasah, ikuti aja lagi, biar lebih dalam ilmu ngebloknya, ya. Enggak lah, Pak. Aku satu aja dulu, Pak, karena ilmunya masih sedikit sekali akunya, Pak. Nggak bisa ngikutin Oke, nanti. sekarang permasalahan Ibu sudah registrasi nih. Sekarang tinggal Ibu buka link yang Indotarget, silakan. Iya, Pak. Sudah. Terus, Pak? Nah, sekarang Ibu login. Login. Customer. Nah, ketikkan email Ibu di situ. Nah, tuh sudah ada. Ya, Pak. Oke, sign in. Nah, kita cek. Ibu silakan ke bawah, turun ke bawah. Ini, Pak. Oke, nah itu kan Ibu sudah daftar tuh. Ibu klik domain Ibu tuh, yang paling bawah, produk name. Di bawah produk name itu diklik. Ini, Pak. Klik Terus, manage. Klik manage. Nah, ini kan statusnya Ibu sudah tidak pending lagi. Ibu sudah aktif ini, sudah diaktifkan Pak Catur ini domainnya. Nah, cuma permasalahannya, jadi mungkin Ibu gagal terus mengikuti tutorial, sama seperti kasus sebelumnya, kesalahan pertamanya ada di ini yang paling atas, your domain is under pending verification. Jadi pendingnya ini bukan pending adanya di Indotarget, ya. Pendingnya ini adanya di Pandi, Bu, penyedia jasa domain. Nah, makanya Ibu harus melakukan verifikasi. Caranya gimana? Maka caranya Ibu buka tab baru. Atau email sudah terbuka belum di sini? Ibu buka email. enggak, ini, Pak. Nah, cari dari Ibu daftarnya pakai apa? Pakai Yahoo? Oh, harus Gmail ya, Pak, ya? Aku tadi tuh Gmail aku katanya sudah terpakai, makanya aku... Iya, nggak apa-apa. Ini tuh yang important itu diklik. Ini ya, Pak. Nah, ini ada link. Ini yang nomor 2 ini, Bu. Nah, itu. Bisa diklik nggak itu, Bu? Enggak, Pak. Kalau nggak bisa diklik, Ibu copy. Ibu paste di tab baru. Buka tab baru, pastekan. Nah, biasanya Yahoo memang nggak mau dia langsung. Kalau Ibu pakai Gmail itu bisa langsung otomatis. Nah, sekarang Ibu masukkan KTP Ibu. 17. Wow, bentar ya, Pak.
Ya. Maaf ya teman-teman, agak menghambat ini KTP mana? Bentar Pak, 170909551185 Sudah Pak. Nomor HP-nya lagi. Sudah Pak. Submit ya Pak. Submit. Enggak apa-apa aku pakai berarti Yahoo tuh Pak. Kenapa Bu? Enggak apa-apa aku tetap lanjut pakai Yahoo itu kan Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti boleh dirubah juga balik ke Gmail ya. Nanti takutnya Yahoo ditutup likuidasi Bu beberapa bulan lagi gimana? Atau aku sekarang aja ganti sama Gmail gimana Pak? Biar aku nggak bingung. Ini nggak bisa Bu. Ibu gantinya nggak bisa dari sini. Nanti di profil Ibu ya. Oh. Nanti aja Ya, Bu. siap, Pak. Di Ini profilnya okay, Indo Target. Oke. Nah, itu kan sukses. Nah, sekarang Ibu buka tab yang Indo Target yang tadi. Yang ada tulisannya error yang tadi Bu, itu yang nomor yang di sana, yang di sono, ujung kiri. Ini, Pak. Ujung kiri. Ya. Ini, Pak. Iya. Oh iya. Nah, tuh kan error kan di atas. Nah, sekarang Ibu refresh ini. Di refresh, reload. Ya, kita cek hilang nggak Mas kuningnya itu. Hilang kan? Hilang Bu. Apanya yang hilang Bu? Nggak tahu apa Tadi yang kan, kuning yang mana Pak. Aku tadi ada error di bawah tulisan domain. Oh, Anggaplah gitu sudah ya. Ibu lihat, nanti Ibu tonton aja videonya nih saya rekam. Nanti Ibu tonton ulang untuk pembelajaran aja ya. Yang jelas di sini tadi ada error untuk verifikasi domain belum Ibu lakukan. Sekarang hilang karena sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang kita cek. Ini Ibu belum merubah custom domainnya ya. Sekarang Ibu klik itu manage. Klik manage. Manage mana sih Pak? Itu manage di tengah. Iya. Terus Pak? Nah, ini error, ini ya ada error. Error ini harus diklik dulu here-nya itu. Warning. Pokoknya bila ada warning semacam itu, klik here. Oke dulu. Nah, masih ada sudah muncul kayak gini, jangan langsung di add new record, jangan ditambahkan new record selagi masih ada yang merah kayak gini. Nah, sekarang Ibu klik lagi here-nya sampai hilang merahnya ini. Oh gitu. 2 kali kan here-nya Ibu klik ya, diingat. Iya, Pak. Tapi ini sekali aja sih Ibu lakukan, selanjutnya nggak akan lagi ya, pertama kali ini aja. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi merah. Iya, Pak. Nah, baru Ibu boleh menambahkan add new record. Coba klik add new record. Bapak. Nah, ini yang pertama. Nah, jangan ditambah dulu. Sebenarnya manual bisa. Ibu sekarang masuk ke Blogger. Klik Blogger. Ibu. Ini sudah terbuka tadi? Ini, ya. Pak. Yang di ujung kalau nggak salah ya? Bukan? Buka. Ini, belum ini, ya? Pak. Ya, buka lagi, Pak ya? Yang Blogger, Bu. Blogger.com, bukan Blogspot. Alamat asli ininya ya, blogger.com. Oh. Ibu ketikkan aja blogger.com. Oke, udah. Enter. Nah, Ibu klik setting. Setelan. Setelannya, Pak. Setelan. Nah, sekarang Ibu turun ke bawah, masuk ke bagian pengaturan. Kebanyakan Bu, kebanyakan. Pelan-pelan aja di atas. Agak bawah sedikit pelan. Nah, itu mempublikasikan. HTTPS bawah lagi ya, Pak? Pengaturan di mana ya, Pak?
Fatur ke itu tuh mic-nya. Masih Stop. Oke. Sekarang klik domain custom domain, diklik. Ya. Nah, sekarang Ibu ketikkan di situ www titik. Yang Ibu daftarkan tadi apa? Domain Ibu? Nopri itu ya Pak? Ya. Noprianti.my itu ya Pak? Ya, .id, saya nggak gitu tahu ya? Ibu tadi daftarnya yang mana. Ini ya, tadi ya? Ini ya, Bu? Yakin sudah ya? Enggak tahu aku lah Pak. Ya Allah, gimana ini ya? Masuk Dimana? ke Indo Target lagi. Masuk Indo Target lagi, Bu. Indo Target ini. Ya, tuh dilihat di atas tuh, betul nggak zone-nya tuh? Noprianti.my. Benar Pak. Sudah, benar ya? Oke. Atau www aja tambahannya kan Pak? Ya, Ya. simpan. Nah, Ibu zoom diperbesar dulu. Diperbesar. Ya. Lagi, off. Nah, sekarang Ibu blok. Ini kan ada di situ setelan nama, name, sistem DNS Anda masukkan. 2 sinem berikut, nama, www, tujuannya ghs.google.com. Nah, sekarang Ibu blok ghs.google.com-nya di blok. Oke, copy. Nah, Ibu buka Indo Target tadi. Ketikkan www di situ. Di sini www. Ya. Terus Pak? Bawahnya ganti 3.600 TTL-nya. Time to live artinya TTL itu waktu akses. Kemudian A-nya ganti cinem. Cinem ini artinya alias. Jadi kalau punya nama, aliasnya ini. Jadi sinoprianti.myid itu merupakan alias dari yang mana? Alias dari blogspot Ibu. Nah, sekarang di hostname-nya klik kanan paste. Dah, simpan. Udah 1 ya. Oke. Oke, close dulu nih. Close dulu. Kita cek dulu. Udah nambah 1 kan. Sekarang tambah lagi. Add new record. Ya. Sebentar. Ibu buka lagi yang di blog. Di blog, ya Pak. Sekarang Ibu copy yang berikutnya. GHS. Ini ya Pak. Dari sini sampai sini aja ya Pak. Bukan. Yang GHS Bu, yang nama .2 GSW. Di depannya Bu, di depannya. Ini ya. Jangan sampai komanya terikut ya. Iya Pak, enggak Pak. Paste. Oke, TTL-nya ganti 3.600, time to live. 3.600. Ini ganti masih sinem. Ya. Salah. Jangan disimpan, jangan. Ibu balik lagi ke blog. Blog. Ya Pak. Oh ini ya Allah, ya Pak. Bukan Bu, bukan. Bukan Ibu. Yang mana belakangnya Pak? Bu, tujuan Bu, tujuan di blog. Oh ini G. Iya. Sampai titik Pak. Saya terakhir Bu. Sampai kom. Iya. Yang lain ingin bertanya nanti dulu ya, sabar. Oke, save. Oke. Ya, close. Oke, close lagi. Close. Sekarang Ibu masuk ke blogger Ibu. Masuk ke blogger Ibu. Ini Saya tadi. simpan.
Ya, simpan. Simpan lagi. Sampai bisa. Oke. Oke, sambil menunggu Ibu sampai bisa, nanti Ibu simpan terus Bu ya. Jadi Iya, setelah simpan ini, tadi seperti saya sampaikan, ini waktunya mungkin 5 menit sampai dengan, nggak nyampe 1 jam sih mestinya, 5 menit lah, lebih kurang 5 menit, itu sudah bisa. Mana Bu? Yap. Bloknya Oke. Bu? Belum. Ini. Simpan lagi sekali Bu, bisa nggak? Oke, terus dicoba Bu ya, jangan ditutup ini Bu ya. Iya, siap Pak. Sampai simpannya berhasil ya. Oke, sharingnya ditutup Bu. Iya, siap Pak. Makasih banyak ya Pak. Oke. Lanjut siapa? Raise hand silakan. Aku aja deh kalau nggak ada yang nanya. Pak Hartono silakan. Elah. Pak Hartono. Mic-nya Pak. Ya, sudah. Saya share screen, tanya sedikit yang tadi kaitannya dengan membuat kontak tadi, kalau yang di blog Bapak itu kan bisa muncul tulisan turun itu Pak. Nah, punya Ya, saya share, tadi. silakan. Oh, baik Pak. Nah, ketika ngeklik ini, nah ini kan tidak muncul kontak di bawahnya Pak, padahal kan seharusnya kan keluar yang ini, rumah sama kantor ini kan muncul di atas di sini. Oke. Nah, Oke. tadi sudah saya coba belum bisa Pak. Terima kasih. Sekarang pertanyaan saya, untuk apa Bapak membuat menu kontak ada kontak terus rumah, villa, itu untuk apa? Kejadian realnya nanti itu memang mau seperti itu kah Pak? Enggak, belum. Mas saya tadi kan mempelajari yang tutorialnya itu loh Pak. Oke, Nah, rencana yang punya Bapak kan nanti, rencana Bapak itu kira-kira nanti untuk buat apa? Karena kalau untuk kontak kan useless gitu loh, artinya nggak pas sih sebenarnya untuk kontak. Apa namanya? Ini Bapak kira-kira nih mau buat apa selain kontak? Belum Pak. Sementara cuma ya sekedar aja di depan itu saja apa? Oke. Yang Sekarang, pribadi itu aja. Nah, masuk blogger Bapak. Ini Bapak nggak share screen secara keseluruhan ya? Oh, sebentar. Secara keseluruhannya sebentar saya ulangi. Share screen ya. Udah Pak. Ya, sudah Pak. Belum Pak. Klik presentasi sekarang seluruh layar, baru pilih gambarnya. Ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, ini blog Bapak. Oke. Ya. Tadi namanya kan di kontak sini, ya. Pak. Ya, di sini kan. Nah, di sini kan ini kan sudah begini. Nah, udah tak simpan. Nah, maksud saya biar ketika blog ini dibuka itu seperti yang Bapak bisa zoom lagi nggak? Saya nggak bisa lihat detailnya tadi. Diperbesar. Oke. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini Pak, betul? www.belajar.nama rumah kantor. Nah, ini saya ambil dari yang ini tadi, yang rumah sama Coba kantor. Bapak naikkan ke atasnya Pak, naikkan ke atasnya. Judulnya kontak. Ya. Oke, rumah kantor tutup Pak. Batal ya. Menu kontaknya.
menu kontak berarti di sini ya. Yang ini atau yang Bukan, yang atas? yang Yang di atas. halaman. Yang halaman ya. Yang halaman. Nah, ini kalau Itu kantor dia, Pak. rumah kantor. Kantor, rumah, kantor. Beranda, Ya. kontak. Yang tadi kontaknya, tulisan kontaknya kayak apa, Pak? Oh, kemungkinan ada salah Pak, salah ketik di sini, Pak. Apa artinya katanya mungkin huruf kecil sama huruf besar gitu, Pak. Harus persis ya? Ya, iya. Oke, saya Coba kembali dicek lagi. yang tadi seperti apa penulisannya. Baik, saya kembali ke benar ke bawah ya. Yang bawah. Yang ini Kantor. kontak. Ini kantor. kan rumah, kantor, kontak. Ya. Nah, yang salah kontak yang di sini sama huruf pertama sama-sama besar, sudah. Kalau ini alamatnya sudah. Alamat sudah saya ambil dari yang ini rumah belajar sama kantor yang rumah ini, yang ini rumah, terus yang kantor, yang ini kan dikopikan ininya tanpa. Itu page ya. Ya, page-nya dari sini untuk sudah dikopikan ke mana tadi? Dikopikan ke sini kan? Dikopikan Coba ke sini Bapak, ya. oke, sebentar. Bapak tutup dulu ini. Coba Bapak tutup. Coba Bapak klik yang portal itu, yang portal sebelahnya, sebelah kontak. Sebelah kontak. Sorry. Sebelah kontak. Ini. Ya, coba Bapak klik. Ini sudah saya tambahkan sendiri, yang ini. Link-linknya sudah saya tambahkan, sudah jalan semua. Yang ini. Coba tutup, Pak. Ini kok beda tadi. Coba Bapak edit salah satu. Ya, yang mana ini? Oke. Nah, ini Dapodik. Oke, info GTK. Sudah. Ini semua sudah jalan lewat blog sudah jalan. Sekarang Bapak tutup nih. Tadi namanya apa, Pak? Portal ya? Portal Kemdikbud ya? Ya, ini portal, ya. Nah, coba Bapak tambahkan satu menu portal Kemdikbud, Pak. Ditambahkan. Di atas. Bukan itu, bukan. Oh, di halaman. Di halaman. Nah. Coba tambahkan. Ya. Agak besar, Pak. Bisa kelihatan semua. Coba tambah, Pak. Simpan. Sudah. Bawahnya. Simpan. Kok lama? Udah. Terus cek. Coba Bapak cek blog Bapak. Nah, udah. Portalnya udah mau muncul. Ini Bapak pakai browsernya apa? Saya pakai Chrome. Chrome ya? Ya. Kontak. Kalau yang portal Kemdikbud menjadi blank. Nah, ya, tapi karena kalau linknya nggak ada. Ya, nah ini kontak. Kalau kontak kan tidak seperti petunjuknya tadi kan, kalau ketika belum diisikan tadi kan nggak blank kan, ini seperti ini kan. Nah. Oke.
Coba masuk beranda lagi, Pak. Beranda tadi, blogspot. Coba Bapak klik kontak itu. Klik beranda dulu, baru klik kontak. Klik beranda dulu. Itu beranda. Itu larinya kemana, Pak? Kalau Bapak klik beranda. Klik beranda seperti refresh saja ke paling depan, ke sini yang terbaru. Apa itu? Belajar dari peristiwa. Belajar dari peristiwa.my.id. Iya, my ID. Nah, coba kalau kontak belum geser. Tapi kalau di bawah sudah jalan, kalau yang bawah. Kan di bawah ini, kalau ke sini jalan. Nah, gini kan jalan. Mestinya sih sudah ini nih, Pak. Ya, makanya Pak tadi seperti punya Bapak kan itu diklik sini mungkin, kan terus muncul. Iya, mungkin ada menu ini yang hilang ini, Pak. Yang terdelete oleh Bapak. Oh, semacam skripnya gitu. Ya, semacam skrip yang Bapak kan ada membersihkan nih di bagian atas kan, delete, hapus gitu kan? Iya. Nah, sini, mungkin ada terhapus salah satu dari widgetnya itu gadgetnya terhapus. Oh, gitu ya. Nah, solusinya Bapak coba upload template-nya, Pak. Template yang kemarin ya. Ya, template kemarin, Bapak masuk ke tema. Ya, udah kita aja Pak. Nanti kalian yang lain. Satu lagi Pak. Satu lagi berkaitan di depan itu, nah di setelan. Ketika ini alihkan domain ini perlu diklik nggak ini? Ya, hijau. Perlu. Kalau hijau, maka blog saya tidak bisa dibuka. Justru tidak bisa dibuka kalau ini saya hijau. Apakah ada salah di mana? Saya juga bingung. Loh, mestinya kan ini memang harusnya kan hijau. Saya klik ke kanan mestinya. Tapi ketika maksudnya nggak bisa dibuka itu gimana, Pak? Nah, gini, begitu itu Bapak alihkan ke kanan, memang dia perlu waktu propagating itu yang saya bilang tadi. Perlu waktu mungkin 5 sampai 24 jam. Nah, kadang orang itu nggak sabar. Dipikir itu error, padahal itu memang perlu waktu dia. Oh gitu. Ya. Oke Pak, baik. Berarti saya salah persepsi ya. Berarti ini memang harus begini. Cuma proses untuk apa? Sebenarnya bukan harus juga Pak. Jadi tujuan dari ini kadang gini. Sebuah web itu kadang orang mengetiknya itu kan generik. Jadi misalnya namanya kayak tadi Bapak apa sih alamatnya? Belajar dari peristiwa.my.id. Nah, kadang kalau orang ketikan di ini, orang kadang harus mengetikkan www kan? Ya. www depannya. Jadi maksudnya itu sebenarnya baik Bapak ketikkan www di depan maupun tidak diketikkan www di depan itu akan sama. Oh gitu, ya. Itu maksudnya sebenarnya itu aja. Sebenarnya Bapak matikan nggak masalah juga, tetapi orang harus persis mengetikkan seperti itu. Orang nggak boleh memasukkan www sementara banyak orang persepsi masih tolong masukkan website Anda. Orang pasti memulai itu dari www. Kenapa? Karena memang itu standarnya memang harus seperti itu gitu loh. Tetapi tidak pun sebenarnya nggak masalah. Ya, memang saya sendiri juga sering kalau browsing mencari ini juga nggak pernah ngetik W-nya, nggak pernah gitu loh. Nah, tapi kalau kita diminta mengisi di form biasanya alamat website lengkap Anda Pak, biasanya orang mengetik www.bla gitu kan, atau pakai https://www itu lebih lengkap lagi. Iya. Oh, berarti memang ini hanya karena nunggu proses saja ya Pak, bukan karena kenapa kalau diklik menjadi nggak bisa dibuka, itu hanya nunggu proses, tapi memang nunggu proses waktunya. Dan ini ada hubungannya dengan di setting Indotarget. Oh, ya. Bapak kan di Indotarget ada nyeting www juga kan? Iya.
Nah, itu harus benar settingannya. Kalau enggak, walaupun ini jadi masalah juga. Makanya pada saat menyeting DNS manage DNS itu harus benar pengaturannya. Berarti seandainya ini ketika belum bisa dibuka, berarti apakah kami perlu ngecek ulang ke IndoTarget? Boleh dicek ulang www-nya itu udah benar belum. Khawatirnya kayak tadi ada kasus ternyata Google-nya salah ngetiknya. Google-nya ketinggalan G. Harusnya Google ternyata G-nya nggak ada. Ya salah. Jangan-jangan Bapak mengetiknya di sana bukan www 3 kali tapi W-nya 2 kali aja. Bisa jadi juga. Ya, baik Pak. Bapak konfirmasi ke sana. Ini dihidupkan aja. Kalau memang nggak mau dalam 15 menit lah. Bapak cek IndoTarget-nya. Pengetikan www dan ghs.google.com itu udah benar apa belum? Nanti ngecek nanti yang tadi yang GS itu yang seperti GS terus itu nanti dapat notif lagi tuh Pak, karena kan kemarin kan tidak kami ulang. Enggak. Bapak cek aja kan sudah kelihatan tulisannya itu kan. Salah apa enggak gitu loh. Kalau salah Bapak delete, Bapak ketik ulang khusus untuk yang www, kan mudah itu. www terus hostnya itu adalah ghs.google.com. Nah, kalau yang di bawah mau nggak mau Bapak harus domain customnya harus di delete, ulang untuk memastikan yang ini yang panjang itu kan ada kode yang panjang yang harus dimasukkan itu loh Pak di IndoTarget. Itu harus di ini. Yang mana kemarin ya? Yang ini itu, kemarin ya. Nah, itu nggak boleh salah. Salah sedikit dia error. Nanti kalau misalnya ke IndoTarget kita dapat seperti ini lagi Pak, tulisan yang merah ini. Enggak lagi. Nah, tapi tulisan ini kan ada di sana. Nanti sudah Bapak ada cek aja. Bapak cek aja. Itu ww-nya betul nggak 3 kali. Terus tulisan ghs.google.com-nya betul nggak? Itu aja yang Bapak cek. Sama yang ini, yang FOYJAS bla 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 ini bener nggak di sana tulisannya seperti itu? Jangan-jangan Bapak ada komanya gitu. Kemarin ya kami copy paste mungkin kebablasan sampai sini ya koma yang itu. Bisa jadi mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Biar teman yang lain punya kesempatan untuk ini bertanya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Pak Rid, silahkan. Rid Mayar. Pak Rid Mayar. Halo. Baik, assalamualaikum gimana Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya satu saja Pak yang mau saya konfirmasi sebenarnya. Kemarin saya sudah registrasi di IndoTarget. Namun invoice sampai sekarang statusnya unpaid. Oke, namanya siapa Pak? Ridwan Mayar. Saya cek dulu. Ridwan. Iya. Ridwan. Iya, Ridwan. Bisa Bapak eja RIDUAN. RIDWAN. Ridwan. Iya, Ridwan. RIDWAN. Iya. Bapak sudah ngisi Google Form belum? Nah, itu yang saya sempat ragu sudah ngisi atau belum karena pernah ngisi seperti itu juga form yang sama. Sebenarnya tinggal Bapak klik link yang ada di grup. Kalau dia sudah pernah ngisi, nanti ada pemberitahuan bahwa Bapak sudah mengisi. Tinggal diedit kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Oh iya. Coba saya cek di data satunya ya. Karena di data Bapak yang Google Form ini nggak ada. Nama Bapak tadi pakai W ya, Ridwan. Iya, pakai W. Ridwan Mayar. Iya. Nah, Ridwan Mayar itu di data satunya ada, tapi yang di data kan tadi ada pengumuman setelah
melakukan registrasi di Indotarget, Bapak harus mengisi Google Form. Itu di grup ada Pak, link Google Form-nya di grup My ID. Bapak isi dulu, nanti dari situ akan dikonfirmasi dengan tim, nanti pihak Indotarget akan approve itu Pak. Usahakan sekarang diisi Pak ya. Oke, siap. Oke. Selanjutnya silakan. Rina ya Pak. Ya, silakan Bu. Tadi ini saya coba yang di tutorial hari ini Pak, tapi akhirnya berantakan lah ini semua letak-letaknya Pak. Jadi gimana, dikembalikan atau apa buat baru ya Pak? Ini Nas. Coba bentar. Udah kelihatan belum Pak? Belum Bu. Belum ya? Tunggu. Jadi letaknya itu jadi berantakan apa? Ini Pak, jadi tadinya tulisan halaman, terus kan kalau Bapak kan kontak, udah gitu rumah itu tuh yang di bawah kan. Terus sekarang apa namanya? Jadi di bawah gambar, di bawah, coba bentar, mana ya tadi? Udah kelihatan ya Pak? Ini Ibu nggak share seluruhnya ini, jadi nggak kelihatan. Ibu share seluruhnya Bu. Caranya? Ya, share seluruh layar. Jadi ini Ibu sudah share sih sebenarnya, cuma belum seluruh layar, ini hanya satu tab, jadi nggak bisa kelihatan. Gimana caranya ya? Satu tabnya? Ibu close dulu ini, tutup dulu share-nya. Stop sharing. Ibu share ulang presentasi sekarang, pilih seluruh layar. Presentasi sekarang. Oh iya. Share. Ini Pak. Jadi, nah ininya jadi di bawah. Gitu-gitulah Pak, jadi berantakan nggak karuan deh nih. Ini gimana caranya? Nah ini udah belajar misalnya isi peta segala macam tadi udah dicoba diikutin, kemudian ini membuat ininya kirim tulisan, misalnya tadi ini di Rina naikin ke atas, kemudian info-info ini sudah Rina coba linkin ke sini ke ini misalnya tentang surat keputusan bersama ini, misalnya gitu-gitu. Nah ini kan sudah agak memasuki materi yang tadi hari ini ya Pak ya. Nah tapi letaknya jadi ya begitu hancur-hancur. Nah itu gimana nih Pak untuk ininya? Coba previewnya Bu, previewnya. Ya, oke. Previewnya. View. Perhatiin jauhnya ya. Oke. Sorry. Jangan perhatiin jauh, view aja. Yang langsung mana? paling bawah itu, bawah lihat view web lihat bawah. Ini? Ya lihat blog. Nah jadi begini Pak. Ting ininya di bawah. Settingannya ya. Iya sebenarnya prinsipnya ini Ibu mode login ya. Mode login. Saya lihat. Oke, sekarang gini. Ini secara manual dari posisi blogspot ini bisa dihapus sebenarnya Bu. Coba Ibu turun dikit. Oke. Naik kebanyakan. Oke. Ini? Nah, ini kan di sudut kanan ini ada yang kunci. Kunci-kunci. Oh iya, ini dari tadi. Nah, itu artinya bisa edit langsung dari posisi blogspot. Oke. Nah, Ibu klik misalnya yang hitam ini. Ya, klik. Ini? Ini Ibu hapus saja. Jadi hapus. Ini sebenarnya untuk apa itu? Iya tadi itu tujuannya untuk yang apa sih namanya tuh Pak, yang ya atas halaman, beranda itu gitu-gitu. Yang atas itu apa namanya? Kayak materi gitu, materi kimia gitu-gitu Pak. Ini hapus dulu. Ini hapus saja, kita hapus saja ya. Nanti ya, dibikin ulang ya untuk itu ya. Oke. Oke, dah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, begini.
Nah, ininya naik dia. Nah, udah. Terus bagian atas tuh, itu juga harus dihapus tuh. Ini. Nah, kalau ini mau ngapus dari situ bisa, tapi saya sarankan baiknya ngapusnya dari blognya, dari Blogger. Yang begini ini, Pak? Ya, itu dari Blogger ngapusnya, Bu, dari Blogger. Jadi caranya? Ibu buka Bloggernya. Iya, Bloggernya dibuka. Ini kan Ibu mode view nih. View ya. Ini Ya. Dari sini, Pak. Ibu masuk blogger.com. Oh, sorry, tunggu. Oke. Bukan di blogspotnya ya. Nah, di situ tadi. Blogger.com. Itu udah. Yang tadi Di ini. kiri tadi. Nah, Ibu masuk di tata letak. Masuk di tata letak. Oke. Terus? Ya, itu mengenai saya di atas. Coba Ibu naik ke atas. Ini. Nah, itu tadi itu mengenai saya itu sebenarnya muncullah dia di bagian atas. Coba Ibu ini jangan ditutup ya. Ibu turun ke bawah. Turun ke bawah. Oke. View blog. Dibawa ke bawah? Ya, Ibu ke bawah dulu. Ibu ke bawah. Turun ke bawah. Di bawah daftar bacaan itu, Bu. Daftar bacaan. Sebelah kiri, Ibu turun ke bawah. Ini? Ya. Turunkan ke bawah. Nah, coba klik lihat blog. Jadi 2 terbuka maksud saya. Oh ya, ini. Ya, coba. Oke. Tapi dia tergantung. Back aja, back. Nanti klik kanan aja. Di tab baru ya? Di tab baru. Oke. Klik kanan. Oke. Coba Ibu klik. Ya. Yang paling atas ini kan tentang Ibu nih. Nah, yang lama. Ibu klik ya, Ibu klik blogernya tadi. Ibu yang klik ini, blogger. tata letak. Ya. Nah, ini Ibu hapus, edit. Pack sosial itu Ibu hapus. Ini hapus aja? Hapus. Oke. Nanti kalau mau itu di sisi kanan ditempatkan, bukan di atas. Ya. Nah, sekarang Ibu simpan. Bawah tuh, tombol save, disimpan. Simpan. Nah, sekali lagi di blogspotnya Ibu buka, Ibu refresh. Ini? Refresh. Reload. Hilang. Terus apanya lagi? Nah, yang untuk ini kan materi gitu Pak di sininya. Di sininya tinggal buat lagi materi ya ininya ya. Terus kalau materi yang kosong ini hubungannya dengan kategori dan label. Jadi kategori dan labelnya harus Ibu perbaiki. Kategori masuk di blogger lagi. Di tata letak lagi. Di sini? Ya, sekarang Ibu masuk ke kategori. Kategori itu yang sorry. Ini mana tadi ya? Betul ya. Ini nih kenapa sih Pak? Kalau Bapak kan Ibu ininya pakai langsung panah, turun pakai gitu. panah. Kok ini enggak? Ibu pakai panah ke bawah. Gimana? Panah keyboard, di keyboard. Sorry. Oh iya iya. Enggak, maksudnya kirain Bapak tuh kayaknya turun aja dia pakai ini. Tadi apa Pak? Maaf. Terus postingan naik ke blog. atas. Naik ke atas. Pelan-pelan, Bu. Ya. Ibu kan bagi 3 nih, chemistry, education sama apa itu? Fun news. Fun news. Nah, sekarang ya chemistry-nya Ibu klik. Ya. Ini ketiganya ini harus ada isinya. Dia enggak mau kalau nggak ada isinya. Coba diedit itu. Ini edit yang atas. Edit, ada kan tulisan edit tuh? Mana ya? Oh iya ini. Yang ini. biru, Ini, kan? yang biru. Ya, ada tulisan edit yang biru. Ini? Ya, diklik dulu. Nah, itu ada lagi tulisan edit kalau nggak salah tuh. Kecil banget sih, saya nggak lihat nih dari sini. Mana ya? Itu 3. 1 dari 3 tuh apa sih bacaannya? Di ujungnya, 1 dari 3 di ujungnya tuh apa tuh? Edit widget. Di tengah, ini. Bu. Di tengah, Bu. 1 dari 3. Yang mana sih? Edit bacaan ujungnya tuh memang. Mana Bu? Edit ini? Ada edit 1 dan 3, terus ada bacaan edit, benar Pak paturnya Bu. Oh ini astagfirullahaladzim, maaf. Masya Allah. Maaf. Saya kecil Bu. Agak sulit juga ngelihat. Iya. Nah, ini kan nggak ada Ibu yang checklist. Ini wajib di checklist minimal 1. Oh,
Biar muncul ya, Pak. Ya, Oke. yang lain jangan, kan labelnya chemistry. Iya. Postingan Ibu kan labelnya chemistry kan? Iya, Nah, udah iya. simpan. Selesai. Hmm. Oke, simpan ya, Pak. Ya. Oke. Terus lihat ini lagi. Yang education lagi. Education enggak mau Bu, dia masih. Ketiga-tiganya harus diatur dulu. Education, Edit ya lagi. ampun, ini tadi nggak kelihatan beneran, maaf ya. Education, oke. Nah, simpan. Ini selesai. Simpan. Terus Satu lagi. Kelihatan gitu ya. Di sini boleh bisa langsung ya Pak, nggak perlu ke bawah ya? Simpan, boleh. Oke. Satu lagi, Ibu naik ke atas. Naik ke atas. Ya. Pelan-pelan. Ya. Op. Nah, ini kayaknya chemistry-nya kebanyakan Rene ini, Pak. Ini Dan di Ibu delete. ada kehapus kayaknya ini. Iya. Itu bukan Ini chemistry bukan, mestinya itu. Ya, edit. tadi itu, ya itu di edit-edit ini, Pak. Jadi kebanyakan Ini edit. kalau nggak salah ini brick. Ini yang untuk new sticker ini, Bu. Oh, ini apa nih, menu ya? Iya. Oh, ini tutup dulu, tutup. Jangan dihapus, biarkan aja dulu. Tutup. Oke, batal ya. Batal. Naik, Bu. Cari yang breaking news di mana, Bu? Yang break news. Breaking news. Hilang ya? Hilang, Pak. Apa? Hapus. News Lagi stickernya aja ya? nggak ada ya? Yang gini-gini aja. Coba Ibu refresh dulu di ini, di save dulu nih, layout di save. Bawah. Bu buka blogspot Ibu. Yang... coba refresh dulu ini. Oke. Nah, udah muncul kan? Oh. Itu kenapa enggak muncul ininya? Karena dia harus gambar, bukan video. Kalau video, itu harus ditambahkan gambar di bagian depannya postingan. Depannya, cover ya. Nah, Oke, untuk sementara mungkin, untuk sementara nanti Rena belajar lagi, Pak. Biar naik dulu, sebentar. Naik dulu. Yeah. Ini yang hitam, Ibu ini ada kehapus. Yang hitam ini new stickernya Ibu kehapus, running tag-nya kehapus. Oh, iya ya. Mau nggak mau Ibu harus upload ulang template-nya. Jadi mulai dari awal. Template-nya diupload ulang, beritanya kan sudah ada, nggak masalah. Iya. Template-nya aja diupload ulang, nanti caranya seperti tadi Ibu atur ulang, ya. Oh ya, Pak, yang karena untuk tugas ininya nggak apa-apa Pak, ini Rena ganti. Ini iya, nggak apa-apa. Ya udah. Walaupun belum bagus ininya. Ya udah, makasih banyak. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak lama. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut saya Pak Fatur ya. Ya. Kalau blog saya belum nonton ulang lagi videonya, cuma saya mau nanya tadi itu kan ada kesalahan tuh, tadi udah saya perbaiki, yang nama saya itu Pak Fatur di itu di apa sih namanya, harus buka ini lagi di di profil Indotarget udah diedit, tapi belum berubah ya? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu, yang tahu itu Bu Fitri sendiri sama orang di tim Indotarget. Bukan yang ini ya, tar yang mana ya? Tadi sih udah ini, saya udah apa namanya, udah ini ya, udah apa namanya, bukan, udah ngedit sih sebenarnya. Cuman berubah atau belum saya belum ngerti. Kok kesini lagi sih? Saya belum share screen ya, lupa. Oke, ini ke sini. Tapi kok larinya ke sini, ini udah aktif nih. Cuman saya mau ngecek tadi datanya itu udah di ini belum gitu.
Mana sih kalau mau ngelihat itu tuh ke sini ya? Intinya, Ibu login ke Indotarget dan perbaiki di Indotargetnya profil. Iya, ini kan Indo targetnya. Mm-mm. Ini bukan ininya. Indo target ke ini dulu ya. Iya, profil Ibu di Indotarget ini diperbaiki. Udah tadi udah saya perbaiki. Perbaiki dari mana ya? Ya sudah, kalau sudah diperbaiki, selesai itu di user itu. Udah ya. Mm-mm. Tuh. Profil. Nah, Udah saya rubah kan kemarin nulisnya ya. stray gitu kan, stray. Iya, Nah, sekarang udah diperbaiki, berarti udah ya. Ya. Nah, terus tadi itu saya nyoba ngikutin tuh, tapi kok belum bisa ya. Kalau misalnya saya klik apa tuh tadi namanya? Yang My ID itu loh. Itu kenapa? Saya belum muncul. Yang mana, Bu, maksudnya? Ini nih, saya nggak bisa masuk ke sini. Tadi kan pas Pak, siapa yang pertama saya masuk itu ngikutin, oh ternyata saya nggak bisa gitu. Nah ini berarti belum disetting di bloggernya ya? Ini tampilan ini masih begini. Ya, ini kasusnya sama kayak tadi, harus dicek dulu di bloggernya, harus dicek dulu di Indotarget, pengaturan DNS-nya, ada yang error-error kayak tadi enggak, yang merah-merah tadi, yang kuning tadi, di Indotargetnya dicek. Indotargetnya ngeceknya dari? Itu diklik. Di bawah. Mananya? Ini more. Tadi. Ya. Terus? Ya diklik. Bukan, name-nya itu. Oh, back. Name ini? Ya. Tuh. Detail. Apa? Close, detail. Ya. Nah, ke bawah. Nah, itu kan belum diatur. Yang mana tuh? Itu yang name servernya kan belum berubah. Iya. Coba klik manage. Klik manage. Ini. Terus ininya? Bukan, salah. Close. Manage yang DNS. Manage DNS ini? Bukan. Manage DNS. Manage DNS mana? Itu. Tadi kan ada tadi contohnya juga sama kayak teman-teman yang lain. Manage. Itu additional service itu loh. Additional service. Itu tadi udah jangan diturunkan. Ini. Warnanya yang ini. Iya, klik. Oh. Mana lagi? Iya, masih merah. Itu kan merah kan? Sama ngelihat Sama warna nggak kasus jelas tadi. ya, Bu. Ya. Here ini ya. Ya. Ya, masih ingat nggak cara yang tadi? Yang tadi Bu 2 itu kali tadi sudah yang ini. Copy itu Ya. ya, yang copy dari apa namanya? Add new record. Kemana tuh tadi? Belum. Kan tadi dibilang sepanjang masih ada warning, klik here lagi. Oh iya, here lagi. Baru. Oke, dicoba ya. Ya. Ntar nanya lagi ya. Video tutorialnya ada tuh. Oke. Udah. Ya. Makasih. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang berbeda. Salam. Silakan Bapak Ibu, Pak Kreasi, Pak Asmi, Bu Asmi apa Pak Asmi? Ini ibu-ibu. Oh, Ibu, iya. Ya. Pak, ini saya tanyanya tentang yang tampilan di blog saya itu kok kayak numpuk-numpuk gitu. Maksudnya editnya, di tata letaknya saya masih bingung ya, Pak. Ya, bingungnya di mana, Bu? Ini tak share dulu.
kan sampai yang